Artis Nia Ramadhani dan Ardi Bakri ditangkap polisi dalam kasus narkoba. Publik pun kembali penasaran dengan perjalanan karir Nia Ramadhani yang di usia remaja berhasil memerankan tokoh antagonis dan membuat dirinya sebagai salah satu aktris berbakat. Benarkah Nia Ramadhani sudah meniti karir keartisannya berkat dukungan ibundanya? Seiring karir keartisannya yang kian menanjak, lika-liku kehidupan asmara Nia Ramadhani pun menjadi sorotan. Diketahui berpacaran dengan Reza Herlambang, lalu Bams X Samson, dan akhirnya berlabuh pada Ardi Bakri. Lantas, seperti apa drama cinta Nia? Benarkah semua pria yang hendak memacarinya harus melalui restu sang mama? Apa yang akhirnya membuat Nia memutuskan untuk menerima cinta Ardi Bakri yang secara usia dan profesi terpaut jauh? Ketika cinta Nia berlabuh pada sosok Ardi Bakri, lantas apa yang membuatnya tidak ragu lagi untuk menikah di usia muda dengan Ardi? Benarkah keputusan Nia tersebut karena Ardi sebagai pria dewasa dengan latar belakang keluarga pengusaha kaya raya? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Artis cantik dan seksi, pria Nur Ramadhani atau lebih dikenal dengan nama Nia Ramadhani, mungkin sudah ditakdirkan menjadi seorang artis. Dikaruniai wajah cantik, disertai dengan badan yang tinggi, perempuan kelahiran Jakarta 16 April 1990 ini meniti karir di panggung hiburan saat masih belia. Perannya pun dimulai dari figuran, peran pembantu, hingga ia sukses memerankan tokoh antagonis di usia 14 tahun dalam drama serial televisi berjudul Bawang Merah, Bawang Putih. Sejak itu, sosok Nia Ramadhani yang kerap memakai pakaian terbuka sering menjadi sorotan publik, termasuk kehidupan asmaranya saat masih ABG. Ini foto pas lagi syuting Bawang Merah Bawang Putih, umur 14 tahun. Dulu itu aku ngerasa ini keren banget, soalnya pakai anting merah, bandana merah, semua merah, kaos kaki merah. Karena dulu Bawang Merah Bawang Putih kayaknya keren banget. Tapi sekarang pas dilihat rada norak ya. Oke, satu lagi sayang nih, ini umur berapa? Ini umur 16. Umur 16. Baru mulai pacaran. Masih dengan poninya? Masih dengan poninya. Emang suka pakai poni, ini aja sekarang baru mau dipanjangin. Kalau ini satu lagi deh. Itu pas bidadari. Bidadari lebih muda lagi nih. Umur berapa ya? 10 kali ya. 10-11 kali ya. Ini lagi ganti warna lagi nih. Iya gitu. Kepiawaiannya dalam berakting memerankan tokoh antagonis membuat namanya pun kian melambung. Karir aktingnya juga kian melebar ketika ia didaulat membintangi sejumlah film layar lebar. Di balik keberhasilannya di panggung akting, Nia pun juga menyadari semua itu sebagai karunia Tuhan melalui mamanya yang selalu mendukung Nia untuk terjun ke panggung hiburan. Sama aja sih, cuman kan dulu emang mungkin udah terkenal pada saat umur masih SMP gitu, jadinya mungkin masih belum terlalu mengerti profesionalisme, jadinya kadang-kadang kalau misalkan capek mukanya tuh betekuk, padahal kan harusnya kan nggak bisa, kalau capek harus tetap senyum gitu. Dari awal casting dan sampai dapat sinetron, dari figuran sampai sekarang itu semua mama yang nganterin. Yang pasti semua rencana Tuhan gitu. Emang aku udah yakinin apa yang aku jalanin, apa yang aku dapetin sekarang itu udah diatur sama yang di atas. Tapi itu juga nggak lepas dari kerja keras aku, mama aku, manajemen aku, semuanya gitu. Dan ini juga anugerah banget buat aku karena sama sekali nggak nyangka aja gitu. Emang ini cita-cita aku, tapi sama sekali nggak nyangka semuanya bisa aku dapet
dalam waktu yang sesingkat ini kayak gitu. Iya, kalau sekarang kayaknya beda. Kalau sekarang orang-orang pengen tahu aku, lebih pengen tahu kehidupan pribadi aku gitu. Kalau dulu kan emang ada karyanya bermain sinetron. Kesuksesan Nia Ramadhani di panggung akting hingga sosoknya selalu menjadi sorotan publik. Seperti apa lika-liku perjalanan asmara Nia Ramadhani hingga berujung menikah muda? Benarkah setiap pria yang hendak memacarinya harus selalu melalui restu sang mama? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, saya Reski Aditya. Saksikan Intens Senin sampai Sabtu 3 kali sehari. Belejitnya karir Nia Ramadhani dalam kepiawaiannya untuk memerankan karakter antagonis di dunia akting tidak terlepas dari peran sang mama yang mendukung karirnya di panggung akting. Dukungan sang mama juga diakui oleh Nia dalam kehidupan asmaranya. Setiap pria yang bersandar dalam pelabuhan cintanya selalu melalui restu sang mama. Seperti saat pertama kali berkenalan dengan Reza Herlambang, Nia pun menerima cintanya setelah mamanya memberikan lampu hijau. Ketika itu, Reza menemui ibunda Nia dan mendapatkan kesan positif. Di mata ibunda Nia, Reza adalah sosok yang tidak jaim, apa adanya, dan karir keduanya pun juga saling mendukung. Pada diri Reza, Nia menemukan sosok teman, figur ayah yang bisa menjaga dirinya. Tapi, seiring perubahan sikap Reza kepada Nia yang cenderung kasar, seperti membentak, membuat rasa percaya ibunda dan juga Nia sendiri terhadap Reza akhirnya terkikis dan berujung putusnya jalinan cinta mereka. Sebenarnya sih Reza bisa menjadi macam-macam gitu. Dia bisa jadi seorang teman, dia bisa menjadi seorang orang yang deket banget sama aku, bisa jadi ada sosok ayah juga di dia gitu, dan dia bisa ngomong dia lebih dewasa dari aku. Mungkin itu juga yang aku cari gitu, karena yang tadi aku bilang, aku nggak nyari tampang, nggak nyari fisik, nggak nyari segala macam. Yang aku cari dalamnya, yang tadi aku bilang, aku yang ngeliat cowok spesifik banget gitu. Jadi ngeliat yang aku nggak mau disakitin gitu, dan dia sampai sekarang sih dia masuk ke situ gitu. Nobody's perfect lah gitu, tapi sampai sekarang dia the best lah gitu. dibanding gitu. Nggak ngerti sih, rasanya juga biasa-biasa aja, karena mungkin dulu aku juga pernah deket sama cowok yang mungkin mama nggak suka gitu, dan mungkin mama ngeliat kayaknya semua cowok anak muda sekarang kayaknya kayak gitu semua gitu. Anak-anak muda sekarang kayaknya takut malah ntar aku ikut ke mereka, terus kayak kayak buruk lah gitu dampaknya buat aku. Nah terus Reza kenal sama mama, Reza juga kayaknya nggak jaim, nggak yang sok baik apa depan mama tuh, enggak gitu, dia apa adanya banget. Dan mama ngeliat kayaknya feeling seorang ibu juga, dan mama yang percaya sama dia kayak gitu. Terus dan dilihat juga kayaknya kita saling mendukung karirnya. Mungkin yang dulu juga agak nggak mendukung kayak gitu, dan sekarang kita saling mendukung. Terus dia juga bisa dipercaya kayak gitu, dia lebih dewasa, dia bisa ngebimbing aku, dan dia nggak macam-macam seperti anak-anak muda yang lainnya sekarang. Ya kita lihat ke depannya, kalau misalnya tiba-tiba besok atau lusa atau ntar aku ketemu sama sosok yang wah bagaimana, ya mungkin aja aku bakalan ngejalanin hubungan sama seperti yang dulu. Ya kalau dia mungkin punya patokan atau apa dalam konsep persahabatannya dia sendiri seperti apa sih? Apakah memang pilih cari yang terbaik atau? Ya pasti cari yang terbaik gitu, cuman dia pasti cari yang terbaik sifatnya yang nyambung sama aku, daripada kalau misalnya asal caplok aja kan tiba-tiba tiap hari berantem gitu kan malas. Sebenarnya tuh aku pengen ngejalanin hubungan yang lama-lama gitu, cuman emang ada masalah yang bingung buat diselesainnya gimana, jadi ya kayak gitu. Kalau udah dipukulin aku udah masukin dia ke penjara. Putusnya Bukan. Suka bentak. Nia kan nggak bisa dibentak. Kedua belum selesai bicara di telepon, main di hang up aja. Iya, saya
tersinggung sebenarnya sebagai orang tua. Cuman mungkin itu proses pembelajaran dia untuk menjadi dewasa bahwa ada laki-laki seperti itu dalam hidupnya. Jadi ya sudah aja. Nikah ya, kenapa ya? Nikah enggak, belum ada, belum sampai segitu. Aku masih umur segini dan aku belum punya apa-apa untuk nikah gitu. Aku harus bisa berdiri sendiri karena aku nggak mau bergantung sama suami aku ntarnya gitu. Putus dari Reza Herlambang, asmara Nia bersandar pada hati Bams X Samson. Kabar kedekatan Nia dan juga Bams sempat dituding sebagai orang ketiga putusnya cinta Nia dengan Reza. Namun, hal itu pun berhasil ditepis. 2 minggu mengenal Bams, Ibunda Nia juga mendapatkan kesan yang positif dari vokalis band X Samson itu pada waktu itu. Di dalam diri Bams, Ibunda Nia menemukan sosok pemuda yang tampan, rendah hati, tidak merokok, dan juga tidak neko-neko. Diakui oleh Ibunda Nia, putrinya merasa sangat nyaman dengan Bams pada saat itu. Tapi, hubungan mereka yang tidak memiliki arah yang jelas diduga membuat jalinan cinta Nia dan Bams akhirnya berakhir. Dan tidak lama kemudian, Nia pun digandeng oleh Ardi Bakri. Kan dia udah putus, gue baru kenal. Ya mungkin awal-awal itu lucu gitu. Dia bener-bener udah putus baru pas gue kenal. Gue sih suka dia karena dia fun aja. Karena dia fun ya enak diajak ngomong cuma gara-gara itu kan. Ya kita masih enjoy masih enjoy begini. Saya baru kenal dia 2 minggu ya. Jadi saya belum tahu persis bagaimana. Cuman first sight memang dia anaknya rendah hati ya, nggak begajulan lah, nggak clubbing, nggak ngerokok. Jadi itu udah ininya Nia lah. Dia nyaman aja. Gimana sih perasaan hati nggak bisa diungkapkan gitu loh. Dia ngerasa happy ya. Terus mah gimana gitu, dia akan selalu gitu balikin ke saya, mah gimana. Akhirnya saya kenal, ya baik orangnya. Mau dibawa kemana? Yang jelas kita serius-serius, cuman seriusnya kita maksudnya serius kita. Gue sadar cowok gue ini gitu, dia juga gitu. Gue punya cowok gitu, jadi nggak bakal lihat yang lain lagi gitu. Cuman bukan serius yang mau menuju ke arah sana yang lebih. Iya, that word, ya itulah. Ya, di M word, ya belum sama sekali belum kepikiran buat ke situ. Jadi ya masih serius sebatas dia cewek gua. Enggak juga sih, sebenarnya emang nggak ada niat buat nunjukin apa segala macam. Cuman emang kebetulan ulang tahun Reza dan kayak macam ya emang harus diekspos dan ini juga konsekuensi dari kerjaan aku. Jadi ya, dan dia bisa terima konsekuensi kerjaan aku gitu ya dia. Juga kalau misalnya pacaran kemarin-kemarin juga bukannya nyari yang gue pengen yang satu dunia atau apa segala macam ditargetin juga kan enggak. Cuma emang kebetulan kenal cocok ya, kemarin selebriti atau sekarang enggak masalah buat aku, itu bukan target aku. Saya nggak pernah ngedeketin cowok duluan lah ya gitu. Ya yang deketin ya tiba-tiba yang anaknya siapa saya nggak tahu. Dan itu juga nggak pernah efek buat saya kan, nggak pernah ada ngaruhnya. Terus sekarang dia anaknya siapa atau mantan saya atau siapa anaknya siapa juga nggak ngaruh sama kerjaan saya gitu. Nggak ngaruh juga buat hidup saya. Nggak, aku dari dulu emang nggak suka sama cowok yang romantis gitu. Jawabannya enggak, Mbak. Jawabannya enggak. Saya pacaran sama dia dan kepribadiannya dia gitu, bukan dengan dia dan keluarganya dan backgroundnya dan nama belakangnya dia atau segala macam. Pokoknya sama-sama kebuka deh, pokoknya dia bilang pokoknya semua, saya ngerasa dia bilang semuanya yang dilakukan ke saya juga bilang ke dia, itu dengan itu. Jadi saat aku nggak suka apa yang dia lakukan, bukannya aku pendam sendiri, ntar lama-lama jadi memuncak, jadi apa, jadi gak enak kan. Jadi setiap kali ada kelakuan dia yang aku nggak suka, aku langsung ngomong. Ketika cinta Nia bersandar di pelabuhan hati pengusaha tajir Ardi Bakri, lantas apa yang membuat Nia Ramadhani tidak ragu lagi untuk memutuskan untuk menikah muda? Benarkah karena latar belakang Ardi sebagai pria dewasa dan dari keluarga pengusaha kaya raya menjadi alasan utama Nia? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini.
Hai, saya Citra Kirana. Jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai dengan Sabtu. Jangan lupa untuk like, share, dan juga subscribe. Kisah asmara Nia Ramadhani yang kandas dari Reza Herlambang dan Bams hingga akhirnya berlabuh pada sosok Ardi Bakri. Nia memilih menerima pinangannya untuk menikah muda di usia 20 tahun dan dipersunting pada tanggal 1 April 2010. Perbedaan usia yang terpaut cukup jauh dari Ardi hingga perbedaan profesi bukan hal yang menjadi masalah bagi Nia ketika itu. Prinsip awal Nia yang hidupnya pasca menikah tidak mau bergantung kepada suami seakan runtuh di hadapan Ardi. Sebab pasca dinikahi Ardi, Nia vakum dari panggung hiburan dan ikut mengurus sejumlah kerajaan bisnis sang suami. Bersama Ardi, Nia menemukan kebahagiaan hidupnya dan memiliki segalanya. Oh, kalau target aku untuk nikah bukan umur gitu. Yang jelas aku rasa siap dengan karir aku, dengan aku harus punya bisnis yang tetap. Jadi aku punya penghasilan yang tetap. Dan aku nggak mau bergantung sama suami aku. Aku takutan kalau misalnya udah bergantung sama suami aku terus tinggal, terus aku ngapain, aku nggak punya karir. Aku harus tetap kerja walaupun nanti aku nikah gitu. Penting adalah bahagia terus gitu, dan jangan banyak kesal-kesal sama orang, jangan banyak benci-benci sama orang gitu. Yang penting sejauh itu masih bagus, alhamdulillah gitu. Perawatan badan menurut aku sih, buat aku sih sangat penting karena aku mempunyai seorang suami yang aku harus menjaga tubuh aku supaya ya saat aku lihat di kaca aku seneng, artinya suami aku juga pasti akan seneng gitu. Kalau misalkan kita ngelihat di kaca, aduh nggak suka nih gitu, apalagi suaminya. Dalam 1 bulan, melakukan berapa kali test? Nggak bisa dihitung kayak gitu. 11 tahun hidup harmonis bersama Ardi Bakri, Nia Ramadhani menjelma menjadi wanita jet set ibu kota. Kebahagiaan keluarga mereka pun menjadi lengkap karena telah dikaruniai 3 orang anak. Nia pun diberikan kebebasan untuk kembali terjun ke dunia hiburan, asalkan bisa mengatur waktu dan tidak menelantarkan keluarga. Tapi rumah tangga mereka tiba-tiba saja terguncang karena keterlibatan keduanya dalam kasus narkoba hingga ditangkap polisi dan menjadi tersangka. Apapun itu kan nomor 1 harus yang di rumah dulu, suami dan anak-anak gitu. Kalau misalkan yang di rumah udah selesai baru boleh berkegiatan di luar gitu. Nah sekarang 3 aja tuh susah karena yang satu kan udah sekolah, pulangnya jam 3:30 dan dia PR-nya banyak, tugasnya banyak, harus banyak yang belajar gitu. Dan itu kan nggak bisa kita serahin, walaupun kita ada mbak atau suster nggak bisa diserahin sama mereka karena kan yang bisa ngajarin ya kita gitu. Kalau yang aku lihat pasti kan yang kerja aja di rumahnya banyak gitu, jadi ya pastinya banyak juga yang bantu gitu. Waktu itu kalau nggak salah berapa ya total semua? Iya, semua gitu. Sekira-kiranya 20? 15 sampai 20 lah kayaknya. Ya. Semuanya ya. ya. Mulai dari apa tuh yang itu? Dari security, ajudan, asisten rumah tangga, asisten pribadinya, siapa lagi? Banyak ya. Seperti di vlog aku yang aku udah bahas, itu rumahnya bisa nyasar karena kayak lapangan bola. Bisa banget. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu. Tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.